Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dalam acara Ramadan dan Talkshow bersama PAC dan PKPT se-Kabupaten Kediri. Jadi kali ini kita bersama narasumber yang spesial, yakni dari PAC Kunjang. Nah, kali ini di samping saya sudah ada narasumber dari PAC Kunjang. Pepatah mengatakan, tak kenal maka kenalan ya rekan dan rekanita tentunya, maka kenalan. Oke. Sekarang ini mau mbaknya atau masnya dulu yang mau perkenalan? Ladies first. Oh, ladies first. Ladies first, monggo mbak diperkenalkan. Mbaknya yang cantik dari penjuru PAC Kunjang. Terima kasih sudah diberi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurika Dwi Masito, asal dari PAC Kunjang yang ada di ujung utara sendiri. Langsung ke sudah begitu saja, nggak usah banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Eko Prayogo, alamat Dusun Plosarjo, Desa Kunjang, Kabupaten Kediri. Saya berasal dari PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Kunjang. Jadi monggo kalau kalian berada di Kecamatan Kunjang, silahkan mampir. Ya, hubungi di nomor yang ada di description box ya teman-teman. Ya, sekalian promosi. Oke, kalau sudah kenal, tak kenal maka kenalan. Tapi kalau sudah kenal, mari kita sayang-sayangan. Ya. Ngomong-ngomong, sudah berapa tahun, berapa lamakah rekan Nita Masitoh dan rekan Ridho berkecimpung di Ibnu IPPNU? Untuk dari saya, alhamdulillahnya saya sudah hampir dari 5 tahun ini berkecimpung di organisasi Ibnu IPPNU. Kalau untuk rekan Ridhonya? Kalau saya, alhamdulillah sudah 3 tahun ini. Jadi saya mulai ikut Ibnu IPPNU setelah saya pulang dari perantauan di Surabaya. Oh, merantau dulu ya, Mas? Iya. Lalu bagaimana sih awal kalian sehingga kalian dapat bergabung di Ibnu IPPNU? Untuk pertamanya, saya hanya ikut saja di organisasi ini. Diajak ya ikut-ikut saja ya. Ikut-ikutan sama Mbak. Diajak nggak diajak. Nah, dari situ saya mulai diajak itu langsung ikut ke pengkaderan dari Makesta. Dari situ. Nah, setelah itu hampir sih nggak ikut sama sekali, hampir 1 tahunan. Di situ karena kendalanya dari sekolah dulunya memang kan jauh. Nah, setelah itu saya mulai dari ikut lagi dari Ibnu PPNU, mulai dari ada festival Banjari di PC Ibnu PPNU itu. Tahun berapa itu, Mbak? Tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 2017-an. Kalau nggak salah tahun 2017. Kalau nggak salah berarti benar. Benar berarti ya. Nah, dari situ saya mulai ikut lagi. Kan itu kan ya yang ngadakan kan PC. Nah, dari situ saya diajak dari PAC untuk bergabung ke grup Banjarinya itu. Setelah itu Anda jadi vokalnya? oh, saya jadi ya vokal. Oh, vokal. Nggak mungkin kan terbangnya. Oh, iya. Nah, dari situ saya mulai masuk lagi. Bahkan saya diamanati langsung sebagai dari kepengurusan dari koordinator Departemen Seni Budaya dan Olahraga. Ya, setelah itu di periodenya Mas Irfan, rekan Irfan itu, periodenya Mas Irfan selesai di Konferancap. Alhamdulillahnya sekarang saya diamanati sebagai ketua IPPNU Kecamatan Kunjang. Wah, ketuanya langsung sekarang yang datang. Lalu untuk rekan Ridho sendiri, bagaimanakah cerita awal mula bergabung? Untuk saya, jujur, dulu saya adalah seseorang yang sangat anti dengan sebuah organisasi. Wow, anti, Karena benar-benar bertolak belakang dengan kepribadian saya. Saya kan seorang introvert. Nah, seorang introvert kan orang yang sangat sulit untuk bersosialisasi. Sedangkan di sebuah organisasi sebenarnya kita kan dituntut untuk bisa bersosialisasi dengan semua orang dengan watak dan kepribadian yang berbeda-beda. Nah, heran saya dulu awal saya ikut itu dikasih info sama teman yang berada di PAC IPPNU terlebih dahulu, teman satu desa. Itu tentang acara kalau nggak salah rutinan dibaan. Jadi rutinan pertama yang diadakan di periode Mas Irfan. Itu tahun berapa, Mas?
tahun 2017. Nah itu saya baru ikut. Nah di situ saat acara tersebut ada pemateri yakni rekan Afin, ketua PJ IPNU IPPNU Kabupaten Kediri yang periode kemarin. Nah di acara tersebut beliau bertanya kepada saya, Mas, apa yang bisa Anda usulkan untuk program kerja PAJ IPNU IPPNU Kabupaten Kediri periode saat itu? Nah berhubung saya kan nggak pernah ikut organisasi, jadi ya cuma diam saja. Nah setelah itu saya mulai termotivasi. Nah ternyata ikut organisasi itu enak. Ya temannya banyak. Temannya banyak. Public speaking saya juga diasah. Nah setelah itu juga saya termotivasi. Ayo keluar dari zona nyaman kamu. Zona nyaman. Iya kan, saya orang yang susah untuk bersosialisasi kan. Nah, saya mulai keluar dari zona nyaman saya. Saya mulai aktif 5 bulan. Jadi ikut setiap kegiatan PAC saya ikut. Setelah itu Mas rekan Irfan Syafi'i menghubungi saya bahwa saya diminta untuk menjadi kepengurusan di PAC IPNU Kecamatan Kunjang sebagai departemen organisasi. Nah setelah itu berjalan 1 tahun, saya dirubah jadi wakil sekretaris sampai konferancap. Akhirnya saya diamanati dengan sangat terpaksa menjadi ketua IPNU Kecamatan Kunjang. Dan mungkin sekarang saya mendapatkan barokah mengikuti IPNU IPPNU yang dulu sangat anti dengan organisasi, sekarang malah jadi fanatik dengan organisasi. Karena bukan hanya di IPNU yang saya ikuti, tapi di Banong-Banong NU lain saya juga ikut, seperti Ansor dan Banser. Wow. Lalu kaderisasi apa sajakah yang pernah Anda ikuti selama di IPNU IPPNU untuk rekan Ridho sendiri? Untuk saya di tingkat IPNU itu saya cuma ikut Makesta, Mas Ian. Makesta saja. Makesta. Terus di Ansor saya ikut di Klatsar Banser. Dan di NU sendiri alhamdulillah saya juga ikut PKPM. Oh sudah PKP juga? Sudah. Sudah lakmut? Belum. Malah belum. Insya Allah tahun ini ikut di Lakmut PC IPNU IPPNU Kabupaten Kediri. Oh iya, kalau ada. Kalau ada. Untuk yang selain kaderisasi formal, selain Makesta, Lakmut dan sebagainya, pernahkah ikut kaderisasi lain? Untuk Seperti kaderisasi KDB? lain ikut KDB kemarin, yang alhamdulillah saya juga mendapat Banyak ilmu. prestasi menjadi peserta terbaik 1 KDB Jilid 3. Wow. KDB Jilid 3 ya? Iya. Iya. Di situkah merasa Anda menjadi seorang introvert yang gagal ya di KDB? Karena di situ kita semakin banyak teman, public speaking kita terasah seperti itu ya. Lalu untuk Rekanita Masitoh, oh iya, Rekanita Nurika Dwi Masitoh ya. Rekanita Nurika sendiri kaderisasi apa sajakah yang pernah diikuti selama di IPNU? Alhamdulillahnya saya cuma mengikuti dari Makesta. Makesta juga. Iya, Wah, Anda kapal Iya, yang serasi. Kapal kayaknya ya. Kan kita memang saling melengkapi. Oh iya. Sama-sama suburnya juga kan. Iya. Oh iya, sama-sama suburnya ya. Kita kan tim subur PAC Kunjang. Oke, Mbak. Sudah dari Makesta saja soalnya tadi. Makesta, Lakmutnya juga belum. Belum, dulu sempat mau ikut, cuma terkendala dari keluarga, ada yang meninggal jadi nggak jadi ikut. Pernah mau ikut dulu. Cuma. Terus ini mau ikut lagi atau enggak? Ya pastinya mau ikut. Pastinya ikut. Ya. Oke. Lalu selama Anda semua ini berada di IPPNU, selama berproses, jabatan-jabatan apa sajakah yang pernah Anda dapatkan di IPNU?
mulai dari ranting dan seterusnya. Siapa Untuk Mbak Rekanita Saya dulu. masih terdulu. Ini yang periode sebelum-sebelumnya Iya. apa untuk periode ini saja? Yang sebelum-sebelumnya juga. Untuk dari jabatan, kebetulan saya tidak pernah ada di jabatan dari ranting desa. Oh, langsung jadi ya, langsung ke PAC. Iya, langsung ke Karbitan PAC. dong. Karbitan juga ya. Enggak kita jadi karbit. Oh iya, kader juga perlu dikarbit. Iya. Karbitan langsung ke PAC. Di situ saya sebagai koordinator dari Departemen Seni Budaya dan Olahraga. Setelah itu diamanati sebagai ketua ini. Untuk yang ada di lain dari IPPNU, saya diamanati juga dari ranting ini ya, sebagai wakil sekretaris Fatayat. Fatayat sudah Iya, Fatayat. oke. Fatayat. Padahal umurnya masih kecil ini. Kecil, Mbak. Ya kecil, awaknya yang besar. Berapa Kecil sekali. umurnya berapa? Sekarang 19 mau Lebihnya? 20. Lebihnya? Lebihnya nggak ada. Beneran 19? Lebihnya berapa bulan gitu? Beneran? 19 besok 20. Kok saya nggak percaya? Nggak percaya. Agak meragukan. Saya sendiri nggak percaya. Dari situ terus saya juga diamanati di anak rantingnya sebagai ketua Fatayat. Ketua Fatayat anak ranting dan sekarang juga ketua PAC Kecamatan Kunjang IPPNU. Wah, luar biasa sekali Anda. Mendobel-dobel jabatan. Double dan perkarbitan. Oke. Lalu di periode kalian ini, rekan Ridho dan rekanita Nurika, sudah berapakah ranting yang berdiri? Untuk ranting di PAC Kunjang yang sudah berdiri di periode ini 2, Mbak. Jadi di periode kemarin ada 6 ranting dan tambah periode ini kan masih baru, masih berjalan beberapa bulan, alhamdulillah sudah membentuk 2 ranting. Berarti 8 ya semua sekarang, Iya. alhamdulillah. Lalu berapa yang belum terbentuk? Untuk yang belum terbentuk sementara ini ada 4 ranting. Oh, masih banyak yang sudah terbentuk ya, Ya, alhamdulillahnya sudah banyak yang terbentuk. Ya saya yakin soalnya ketuanya saja subur-subur Iya. pasti bisa mengayomi anggota-anggotanya. Saya yakin itu. Dia menggendong juga. Lalu apakah ada kendala-kendala ketika kalian semuanya mendirikan ranting? Kendala pasti ada, toh, Mbak. Di semua PAC pasti punya terkendala saat pembentukan ranting. Kalau di Kunjang ada 4 ranting yang belum terbentuk kan. Ini kendalanya ada 2. Belum adanya kader di ranting tersebut dan ada yang sudah ada kadernya tapi belum mendapatkan izin dari ketua ranting NU di ranting tersebut. Jadi seperti itu untuk kendalanya. Dan ada tambahan lagi di satu desa di Ranting Kunjang itu juga kan mayoritasnya di desa itu bukan beraliran dari NU. Nah, dari situ mungkin kesulitannya juga dari situ, kadernya juga terbatas di situ. Oke. Lalu apakah di masa pandemi COVID ini ya, ini kan banyak sekali agenda-agenda mulai dari ranting, PAC, PC sampai ke jenjang yang lebih tinggi, itu pun kegiatan-kegiatan semuanya terkendala karena ketemu-ketemu juga dibatasi dan lain sebagainya. Adakah juga kegiatan-kegiatan Anda di PAC Kunjang yang terkendala? Banyak, Mbak. Untuk kemarin kan bulan 4 sebenarnya ada 2 rutinan yang harus kami buka. Rutinan tersebut rutinan sosialisasi kesehatan dan rutinan Sarasehan Barokah. Itu di bulan 4. Terus di bulan Ramadan ini ada yang namanya Safrom, Safari Ramadan. Ini kan teknisnya masuk di sekolah-sekolah gitu ya? sekolah dasar. Sedangkan sekolah dasar sekarang kan Libur ya? jadi kan belum bisa terrealisasikan. Namun kami di masa pandemi ini tetap mengadakan sebuah acara yang mungkin cuma acara bakti sosial seperti pembagian masker dan bagi-bagi takjil. Untuk pembagian masker sudah sebelum Ramadan kemarin. Lalu untuk bagi-bagi takjil hari Ahad besok. Oh mau ya, Iya, masih mau. mau. Itu yang sosialisasi kesehatan apakah nggak dijalankan berhubung ini kan masanya juga pas gitu? Lanjut. Gini Mbak, untuk di PAC Kunjang, saya kalau membuat acara online itu masih ragu.
Oh gitu. Benar-benar ragu karena kami sudah juga memperhatikan kader-kader kami. Kan mereka rata-rata masih belajar. Pagi sudah banyak kegiatan-kegiatan online yang memakan waktu mereka, otak mereka, Terus otak. kuota juga. Ya ampun. Kan kalau kami akan mengadakan suatu kegiatan yang online lagi, kan kasihan mereka. Jadi kalau bisa kami mengadakan acara yang sekiranya bisa dilaksanakan langsung seperti tadi baksos tadi. Bagi-bagi takjil gitu ya. Sedikit menambahkan Mbak, untuk sosialisasi kesehatan itu sebenarnya adalah program andalan kami juga yang mempunyai progres yang sangat panjang. Mungkin untuk di awal-awal itu kan kami bekerja sama dengan Puskesmas di Kecamatan Kunjang. Nanti juga bekerja sama dengan BNN dan mungkin nanti bisa juga dengan para pakar psikolog. Kan kami di sosialisasi kesehatan ini bukan hanya ingin kader-kader kami sehat secara jasmani, tapi secara rohani juga sehat. Kejiwaannya harus disehatkan Ya, juga. terus Ya. prospeknya ke depannya untuk sosialisasi kesehatan ini kami ingin nanti di setiap ranting didirikan yang namanya posyandu remaja. Nah, ini di Kunjangan belum ada. Kayaknya di Kediri juga belum ada. Belum ada. Nah, ini kan saya pengen jadi para pemuda pelajar NU juga memperhatikan kesehatan mereka baik jasmani dan rohani. Nanti kegiatannya tetap sosialisasi kesehatan, yang kedua donor darah, dan yang ketiga cek tekanan darah dan lain-lain. Nanti yang disosialisasi itu bukan cuma kader-kader IPNU IPPNU, tapi masyarakat sekitar. Nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah desa ataupun Karang Taruna yang ada di ranting tersebut. Kalau ini bisa dijalankan, bisa jadi ini program unggulan kalian loh ya. Iya, Kayaknya insya belum Allah. ada yang jadi yang mendirikan posyandu remaja di Kabupaten Kediri. Kayaknya yang ada itu di PAC Pule Trenggala itu udah ada. Mungkin bisa sharing ke sana. Iya. Lalu untuk rekan Ridho dan rekanita Nurika, Anda ini kepengurusan yang keberapa di PAC Kunjang? Ayo. Saya di periode kelima, Mbak. Periode berarti baru 5 periode ini ya? Iya. Untuk IPP-nya? Iya. Sama juga, Sama. kelima juga. Kalau masih 5 berarti masih sedikit alumni-alumninya. Iya. Coba sebutkan dong siapa saja ketua-ketua divisionernya. Apakah masih ingat? Ya masih ingat tentunya. Untuk dari periode pertama, dari IPNU-nya ada rekan Misbahul Munir. Oh, ibnunya biar disebutkan rekan Ridho saja gitu gitu. kan. gitu. Saya IPP-nya saja. Iya, ya, IPP-nya. saya bantu. Iya, Anda kan perempuan gimana sih, Mbak? Di situ yang periode pertama IPP-nya Rekanita Irma. Rekanita Iya. Irma. Untuk yang periode kedua Rekanita Uun Sandah Dahlia. Uun. Ya. Untuk yang ketiga, periode ketiga ada Rekanita Orin Khairina Diva. Khairin. Khairin. Yang keempat ada Rekanita Syafitri. Yang kelima saya. Oh, yang kelima sudah. Untuk rekan Ridho? Untuk di periode pertama PAC untuk Kecamatan Kunjang ada rekan Misbahul Munir. Untuk di periode kedua ada rekan Yaswanuri yang di periode kemarin menjadi Waka 1 PC Iya. IPNU. Terus ada di periode ketiga ada Mas Muhammad Wasis. Yang di periode keempat ada rekan Irfan Syafi'i. Dan yang kelima? Yang kelima saya sendiri. Oke, saya sendiri. Selain posyandu remaja yang akan kalian nanti canangkan itu, adakah program-program yang lain yang nantinya akan diadakan di PAC Kunjang? Ada Mbak. Untuk rutinan sendiri ada 5, termasuk sosialisasi kesehatan tadi. Yang lainnya ada KKN Aswaja, itu singkatan dari Koyah Kalih Ngaji. Oh, koyah kalih ngaji. Koyah Kalih Ngaji. Terus baru ada yang namanya ziarah kubur. Ya. Terus sarasehan barokah sama pelatihan banjari. Nah, untuk KKN Aswaja sendiri ini adalah kajian rutin yang kami laksanakan setiap bulan sekali di Ahad Wage. Nah, acara kajian rutin ini kami buat konsep baru dengan inovasi-inovasi baru. Jadi kajian rutin ini kami buat
senyantai mungkin, jadi tidak menggunakan kata-kata yang terlalu formal ataupun monoton. Jadi Kayak ngopi biasa gitu. ya, jadi kami buat kata-kata yang milenialis Udah 9. dengan tema juga milenialis. Sebagai contoh, kemarin di rutinan pertama kami Oh, sudah ada. sudah berjalan dua kali pertemuan. Yang pertama kali itu temanya hatiku sudah untuknya. Wes, hatiku Sudah untuknya. Itu maksudnya seperti ini. Hatiku itu keimanan kita. Untuknya bukan si doi loh ya, Oh iya. atau si dia, tapi Kirain untuk dianya itu nyanya dia. untuk Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dari pengajian tersebut mengingatkan kita bahwa mari kita tebalkan iman kita dan benar-benar kita tujukan hanya kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah kemarin rutinan kami paling sedikit itu 50 peserta. Paling sedikit 50%. Paling sedikit Itu 50 banyak. peserta, dan ada yang dari PAC lain, PAC Badas dan PAC Purwasri hadir di kajian rutin kami. Lalu ada namanya pelatihan Banjari. Pelatihan Banjari ini kami buat 1 minggu sekali di hari Jumat. Terus ziarah kubur. Nah, ziarah kubur ini adalah media kami untuk mempelajari sejarah NU di Kecamatan Kunjang. Karena apa? Yang kami tuju adalah makam-makam para pengurus Nahdlatul Ulama dan pensiar NU di Kecamatan Kunjang. Karena kami sadar kalau ada yang dekat, kenapa harus yang jauh? Oh, iya. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah ziarah, kami cari narasumber yang mengerti tentang kepribadian beliau. Jadi kami setelah ziarah pasti sowan di salah satu narasumber yang nanti menceritakan tentang beliau dan keadaan NU di Kunjang saat dahulu. Jadi biar apa ya, kader-kader kami juga tahu NU di Kunjang dulu itu seperti apa. Sampai kemarin itu saya tahu bahwa pencetus Basul Masail di Kecamatan Kunjang dan Kecamatan Pelemahan yang dulu kan masih jadi satu, ya. itu ternyata beliau adalah pengurus pondok di Kecamatan Kunjang, Pondok Al-Badar. Ternyata seperti itu. Terus ada lagi yang namanya Sarasehan Barokah. Sarasehan Barokah ini program dari Departemen Organisasi. Nanti teknisnya itu seperti ngopi santai. Jadi ada narasumber dan moderator, dan kami mengambil satu tema yang nanti kami jadikan adu argumentasi. Kayak debat gitu. Iya, kayak debat. Jadi nanti tujuan kami yang satu forum silaturahmi, yang kedua melatih public speaking para kader-kader kami. Jadi mereka biar berani untuk Cara. mengusulkan apapun yang mereka pikirkan benar, seperti itu. Terus untuk program-program lain mungkin sama, ada Makesta. Nah, Makesta ini sebenarnya jadwalnya bulan Juni kami laksanakan. Ya semoga saja pandemi ini segera berakhir. Amin. Jadi Makesta ini juga kami konsep secara baru dengan inovasi-inovasi baru, kreativitas baru. Mungkin ada yang kami ambil di periode kemarin yang alhamdulillah saya ketua pelaksananya juga. Itu ada penambahan materi tentang diklat Mars, MC dan Dirijen. Tapi nanti ada juga tambahan 3 materi yang tidak kalah menarik. Apa 3 materi tersebut masih rahasia. Jadi kalau Rahasia pengen juga, tahu, ya. jadi kalau pengen tahu silahkan ikut di Makesta Ibnu IPPNU Kecamatan Kunjang bulan Juni kalau sudah boleh mengadakan acara. Terus ada satu program lagi, ini berhubungan dengan mindset semua orang yang berada di Kecamatan Kunjang, bahwa mereka itu berpikir Ibnu IPPNU itu kader proposal. Oh iya, banyak Kader sekali saya mendengar proposal. seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena setiap penggalangan dana, setiap acara pasti menggunakan proposal. Nah, menindaklanjuti omongan-omongan yang seperti itu, kami membuat satu program usaha yang bernama Sodakoh Sampah atau Sodakoh Rosok. Nah, itu
teknisnya hampir sama dengan bank sampah. Namun kalau di bank sampah kan yang menyetorkan sampah bisa mengambil uang setelah beberapa bulan kemudian. Kalau nanti di sedekah sampah ini mereka akan memberikan sampah secara percuma. Kan kami labeli dengan sedekah, jadi mereka cuma berharap dari sedekah rosok mereka mendapatkan pahala yang setimpal lah, seperti itu. Nah, teknisnya nanti kami juga melibatkan semua ranting yang berada di PAC Ibnu PPNU Kecamatan Kunjang. Nanti di setiap ranting kami dirikan yang namanya posko sedekah rosok. Nah, jadi teknisnya yang mengumpulkan rosok tadi para ranting-ranting dan yang mengambil dan menjual PAC. Nah, setelah kami mengambil dan menjual, nanti pembagian uang kami sesuaikan dengan hasil perolehan setiap ranting. Nah, kan dapat disimpulkan bahwa bukan hanya PAC yang belajar mandiri tentang kewirausahaan, tapi ranting pun kami libatkan. Jadi biar tidak ada lagi mindset yang namanya kader Ibnu PPNU itu adalah kader proposal. Saya tidak mau ada seperti itu lagi. Jadi nanti mungkin bisa dikembangkan lagi. Kalau nanti sedekah sampah bisa berhasil, kan keuntungan dari situ bisa dialokasikan ke usaha yang lain. Seperti berjualan camilan, kan bisa. Kan seperti itu. Biar apa ya? Kader Ibnu PPNU itu bukan cuma kader yang tahu tentang agama, tahu tentang profesi seperti MC seperti itu, tapi kader Ibnu PPNU juga bisa menjadi kader wirausahawan yang sangat hebat. Nah, seperti itu. Pengen saya di PAC Kunjang, kader-kader di Ibnu PPNU Kecamatan Kunjang memiliki jiwa wirausaha yang besar, yang bagus. Mungkin ada tambahan dari rekanita Nurika? Saya kira sudah cukup, sudah dibilangkan. Oh sama ya, iya sama. Ya saya juga agak risih gitu kalau mendengar Ibnu itu singkatannya kayak gini. Ikatan Pembuat Proposal Nahdlatul Ulama, itu sakit banget itu. Masa ada ikatan pelajar, ikatan pembuat proposal Nahdlatul Ulama ya. Oleh karena itu bagus sekali kalau ini nanti programnya berjalan dengan lancar. Semoga ya pandemik ini juga segera berakhir dan program-program kalian semua juga segera dijalankan. Nah itu tadi bincang-bincang kita bersama PAC Kunjang. Terima kasih disampaikan kepada narasumber dari PAC Kunjang. Sama-sama. Semoga bincang-bincang kali ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua, dapat mempererat yang dekat, memepetkan yang dekat, dan mendekatkan yang jauh. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.